Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Pada sore hari ini kita akan memperlihatkan betapa simpelnya dalam menyemai tanaman cabai. Jadi terkadang kita sebagai pemula kan ketika menyemai itu kan kita harus banyak referensi, harus banyak ilmu. Ternyata ketika kita sudah mencoba kemudian dengan cara yang sesimpel mungkin, dan alhamdulillah ini juga hidup rata, alhamdulillah bagus. Hanya saja ada beberapa kiat-kiat tersendiri supaya semaian kita ini bisa dikatakan 99% lah. Kalau kita lihat di sini, ini alhamdulillah ya. Setiap satu potray dia hampir semuanya tumbuh. Bahkan kalau kita perhatikan sejeli mungkin di sini nggak ada lubang potray yang nggak tumbuh, semuanya tumbuh. Nah, hal seperti ini juga kita tidak bisa lakukan secara basing-basing. Kita punya cara-cara tersendiri supaya semaian kita tuh berhasil. Tapi semaian di sini memang sangat simpel sekali, karena kita juga penyemaian ini kita tidak kita tidak bikin rumit, kita bikin sesimpel mungkin, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus, bahkan bisa kita katakan sangat bagus, 98% lah, atau mungkin 99% berani nih. Jadi bagi rekan-rekan pemula atau mungkin rekan-rekan yang mau menyemai bibit cabai, khususnya di sini ya, kita di sini semaian cabai keriting, cabai besar ya. Jadi rekan-rekan yang harus persiapkan dengan maksimal itu adalah media tanamnya atau mungkin lahannya, tanahnya itu dari mana. Jadi usahakan tanah yang rekan-rekan pakai untuk menyemai ini, usahakan tanah yang dia tahan basah, dalam artian dia tidak mudah kering. Kalau rekan-rekan yang untuk semai ini 100% pasir, dia akan mudah kering. Ketika akan mudah kering itu nanti ya airnya juga nanti kebutuhannya banyak, dan itu juga bisa menjadikan semaian kita mati. Jadi usahakan lahan atau mungkin tanah sebagai media semai itu gunakanlah tanah yang tahan basah. Contohnya kalau yang kita gunakan ini dia tanah ini ya, tanah hitam. Maksudnya dia ya bukan tanah liat tapi juga bukan pasir, kan tanah hitam itu biasanya di di sawah-sawah yang tanah hitam gitu. Nah, jadi tanah ini dia kita ambil di situ ya juga udah banyak sampah dedaunan yang sudah hancur. Kemudian di situ juga kita kebun di situ sebagai tanda kalau tanah itu subur, kan di situ juga banyak cacing yang kemudian kita cari, ini berarti udah dikatakan subur. Kemudian itu langkah utama yang harus rekan-rekan cari, media tanah yang benar-benar dia bagus. Kalau rekomendasi dari kita yang tanah yang hitam itu ya. Nah, kemudian untuk menghambat tumbuhnya jamur kita bisa beri Ecoderma. Jadi Ecoderma di sini berfungsi untuk membunuh jamur atau mungkin yang habisi jamur supaya nanti tidak tumbuh dan merusak bibit yang kita semai. Untuk pengaplikasiannya itu rekan bisa semprotkan sebelum biji itu ditanam, rekan semprotkan dulu rata, bisa menggunakan gembor atau bisa menggunakan tangki semprot, itu yang penting dia rata kena semua. Nah, setelah itu sudah rekan-rekan lakukan, kemudian rekan-rekan yang selanjutnya rekan-rekan harus siapkan adalah ini bibit cabai. Bibit cabai di sini kalau rekan-rekan mau nanam yang besar atau yang kecil itu terserah, tapi caranya memang sama. Yang pertama rekan-rekan rendam dulu pakai air hangat. Jangan panas ya, air hangat di sini. Ya rekan-rekan bisa takar sendirilah hangatnya itu seperti apa. Misalnya hangat-hangat kuku itu ya, tapi jangan terlalu panas juga, bisa matang nanti. Jadi yang rekan-rekan satu rendam dengan air hangat dengan durasi waktu kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, setengah jam itu langsung rekan-rekan tiriskan terlebih dahulu, nggak usah
rekan-rekan apa namanya itu ya, bahasanya ya, diselimuti ditutup kain itu nggak usah, langsung aja rekan-rekan tanam di potray ini. Nah setelah rekan-rekan tanam semua tuh seperti ini ya, setelah tanam semua baru rekan-rekan apa namanya ditutup. Nah ini kan di sini ada ini ya, ini supaya aman. Jadi ini ribuan ini yang kita semai ya. Nah di sini kita tutup dengan ini, dengan jaring seperti ini. Memang fungsinya dia tidak ada hama yang masuk, baik itu jangkrik maupun apapun itu yang nantinya akan memakan bibit itu. Nah kemudian kita tambah dengan apa namanya ini ya, pokoknya tutup seperti ini lah, lupa juga namanya apa. Nah kemudian yang terakhir kita tutup dengan terpal. Di situ kan ada terpal itu. Jadi terpal di situ fungsinya untuk nutup biar nggak panas. Jadi selama 5 hari setelah penanaman biji cabai itu usahakan ditutup semua rapat. Kasih jaring. Oh ini paranet ya. Kasih jaring, kasih paranet seperti ini. Kemudian ditutup dengan terpal selama 5 hari. Nggak usah dibuka. Ya. Nah setelah 5 hari itu rekan-rekan bisa cek dulu. Kalau memang di potret dia memang udah mulai muncul tanda-tanda kehidupan dari bibit cabai itu, rekan tiap hari juga bisa buka pagi, buka, tujuannya dibuka itu biar kena sinar matahari. Kalau memang nanti kira-kira panas bisa ditutup lagi terpalnya, supaya nanti biar apa namanya bibit cabai yang rekan semai itu dia nggak langsung terpapar sinar matahari yang akan mengakibatkan mati tuh. Jadi setiap pagi dibuka, disiram pakai ini ya, pakai apa namanya tangki. Jangan rekan-rekan siram pakai gayung karena itu nanti kurang maksimal. Lebih baik dia pakai tangki semuanya karena dia nggak membutuhkan basah banget, yang penting dia lembab tuh ya. Kemudian setelah tiap pagi dibuka, kemudian siang ditutup, pagi sore itu rekan-rekan semprot terus pakai air gitu kan. Kemudian kalau rekan-rekan mungkin ada referensi rekan-rekan semprot pakai pupuk tertentu ya silakan, nggak apa-apa ya, karena itu juga untuk menunjang pertumbuhan. Tapi memang kalau kami memang tidak kasih pupuk apa-apa dalam penyemprotan ini untuk apa namanya untuk penyemaian ini, karena memang yang kita butuhkan adalah sealami mungkin. Karena kita berpendapat ketika bibit yang kita semai itu dia akan tumbuh alami, maka dia akan semakin kebal dari beberapa apa namanya ya, penyakit yang nantinya akan menular. Tapi kalau memang kita semprot pakai pupuk tertentu supaya cepat besar, itu nanti juga akan rentan mudah terkena penyakit yang nantinya akan merusak dari bibit cabai yang rekanan tanam itu tadi. Nah ini alhamdulillah ini udah mulai muncul apa namanya ya, daun 4 dan alhamdulillah semuanya bagus. Itu tadi rekan-rekan, jadi sangat simpel sekali. Yang tadi yang pertama kita memang cari dulu media tanah yang memang dia benar-benar tahan basah biar nggak cepat kering, bisa tanah hitam. Yang kemudian ya kita sebelum kita tanam kita semprot dulu pakai ekoderma biar jamur yang ada dalam tanah itu dia tidak berkembang biak, bahkan bisa mati yang nantinya akan merusak tanaman cabai yang rekan semai. Kemudian yang ketiga memang rendam dulu bibit cabai yang rekan mau tanam. Setelah rendam setengah jam itu baru rekan-rekan bisa tanam. Setelah ditanam silakan rekan-rekan tutup dulu seperti ini ya, seperti ditutup dulu selama 5 hari. Setelah 5 hari rekan-rekan bisa cek kalau memang dia sudah mulai tumbuh apa namanya biji tadi, silakan rekan buka tiap pagi biar. Tapi seandainya dia memang belum tumbuh sama sekali, tutup lagi nggak apa-apa. Yang penting rekan setelah 5 hari rajin cek, ketika dia udah mulai ada tanda-tanda tumbuh tiap pagi dibuka biar kena matahari, tapi siang ditutup lagi biar nanti nggak kepanasan. Nah setelah itu ya disiram secara rutin biar apa namanya biar tumbuhnya itu normal sehat. Kemudian langkah terakhir mungkin sebagai opsional terserah rekan-rekan ya, kalau memang mau dibikin alami ya cukup kalau rekan kocor pakai air biasa aja. Tapi kalau memang rekan mau ngejar supaya cepat besar ya rekan-rekan dikocor pakai pupuk tertentu itu ya nggak masalah. Tapi memang kalau pendapat kami ketika disemprot dengan pupuk tertentu memang akan mudah terserang
penyakit ketika pas masa tanam. Tapi ketika pas alim seperti ini, insya Allah dia akan lebih kebal dengan penyakit. Yang penting perawatannya benar. Nah, ini ribuan batang ini rencananya kita akan mau tanam seperti ini. Nih. Nah, ini kan, ini udah lahan udah siap, tinggal pasang mulsa, dan ini udah juga masang drip itu. Udah tinggal pasang mulsa. Ya, semoga aja nanti ketika pas ini udah siap tanam, cuaca juga udah mulai turun hujan. Tapi memang sekarang memang turun hujan itu memang sangat langka, jadi antara berani nggak berani kita tanam di sini. Tapi kita juga gak masalah ketika nanti nggak turun hujan, karena kita masih ada lahan di ujung sana. Ya, jadi ujung sana itu adalah lahan dia lebih rendah dari sini, dan dia sebenarnya dulu sawah. Jadi ketika dikasih air itu dia masih kuat tahan lama. Jadi tapi kalau pasir seperti ini kasih air nggak kekocor sehari aja udah sangat mengkhawatirkan dari keselamatan dari tanaman kita itu. Nah, itu tadi rekan-rekan beberapa tips dari kami yang bisa rekan-rekan lakukan. Tapi kalau rekan-rekan ada tips-tips yang lain yang untuk lebih menunjang pertumbuhan, bisa komen di channel kami supaya kami juga bisa belajar dari rekan-rekan, supaya memang kita sebagai seorang petani memang sukses semuanya. Jangan lupa selalu komen dan like serta subscribe channel kami. Selalu dukung channel kami, semoga kita bisa selalu sharing, selalu bagi-bagi info, bagi-bagi tips dalam bertani. Semoga selalu diberi kesehatan, panen raya, harga mahal. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.